Halo anak-anak, kembali lagi bersama Mr. Andre. Kali ini kita akan kembali belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ya, silakan siapkan buku tulis dan buku penanya karena kita akan menulis dan membaca. Ya, kita akan membaca pena halaman 64 anak-anak. Halaman 64 yaitu tentang perkembangan telegraf. Nah, kalian ingin tahu apa itu telegraf? Nah, ini di belakang Mr. Andre ya. Ya, oke. Perkembangan telegraf itu artinya apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, Mister akan bacakan dulu ya anak-anak. Telegraf adalah suatu alat untuk mengirimkan dan menerima pesan dari jarak jauh. Telegraf menggunakan listrik untuk mengirimkan pesan dengan menggunakan tembaga. Pesan yang dikirimkan dan diterima berbentuk sinyal dan kode-kode sederhana yang dikenal dengan kode Morse. Kode Morse merupakan sistem perwujudan huruf, angka, dan tanda baca dengan sinyal menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili alfabet tertentu. Kode Morse yang dikirim melalui telegraf adalah media komunikasi yang memiliki jangkauan terluas dan tercepat. Telegraf pertama ditemukan oleh Samuel F. B. Morse pada tahun 1837 di Amerika Serikat, dan pada tahun 1870 Thomas Alva Edison menemukan telegraf dua arah dengan kecepatan yang lebih baik. Telegraf lalu memiliki masa kejayaan saat itu karena banyak digunakan oleh tentara dan kegiatan pemerintahan. Jadi, kalian penasaran gambar telegraf itu seperti apa? Deng-deng. Nah, ini adalah gambar telegraf. Oke, untuk soalnya kita bisa lihat di layar, yaitu silahkan kalian tuliskan kalimat utama setiap paragraf, dan yang kedua tuliskan tuliskan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, anak-anak silahkan kalian tulis di buku tulis tematik ya, jawabannya saja. Oke anak-anak, selanjutnya jika sudah selesai, kita akan lanjut ya. Nah, anak-anak, hari ini materi PPKN-nya itu adalah tentang keberagaman teman-teman di tempat bermain. Bisa mau bercerita nih, Dedi dan Made sedang bermain bersama. Dedi dan Made dapat rukun bermain bersama, walaupun mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan. Apa saja sih keberagaman suku bangsa Indonesia? Apa saja? Ada keberagaman budaya, ada keberagaman bahasa, tarian, alat musik, dan yang lainnya ya anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat yang nantinya kita alami? Nah, berikut adalah cara menyikapi perbedaan pendapat terhadap teman. Yang pertama apa? Yang pertama, mendengarkan pendapat teman sampai selesai. Yang kedua, menerima pendapat teman jika memang lebih baik. Yang ketiga, memberi tanggapan dengan santun saat dikritik teman. Yang keempat, memberi pendapat yang jelas agar mudah dipahami teman. Jadi,
Kita yang pertama apa? Kita ketika teman-teman yang lain memberikan pendapat, kita harus mendengarkan dengan baik. Ketika kita diberikan kritikan, kita harus menerima pendapat teman juga dengan baik. Nah, kita apa selanjutnya anak-anak? Kita memberikan tanggapan atau saran dengan santun saat dikritik teman. Nah, yang keempat, memberi pendapat yang jelas agar mudah dipahami teman. Jadi, memberikan pendapatnya itu tidak berbelit-belit anak-anak, ya, tidak berbelit-belit. Berbelit-belit itu apa, Mister? Tidak, maksudnya langsung jelas. Misalnya, kamu bilang, kamu itu sebenarnya pintar, tetapi kalau mau nilainya bagus ya kamu harus belajar, begitu ya. Walaupun pintar kita harus belajar ya anak-anak. Ya, selanjutnya keberagaman teman-teman di tempat bermain. Nah, anak-anak, perbedaan bahasa daerah dapat kita temui saat kita bermain dengan teman-teman yang berbeda latar belakang, suku, bangsa. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan tetap menjaga kerukunan ya anak-anak. Jadi harus menghormati, menghargai, dan tetap menjaga kerukunan. Nah, anak-anak, ini gambar apa anak-anak? Gambar siapa ini? Misalnya teman-teman kalian ya sedang bermain, kalau di Mister itu namanya itu engklek, tapi nggak tahu di sini namanya apa ya. Nah, manfaat keberagaman di tempat bermain, kita akan menemui berbagai bentuk keberagaman saat bermain bersama teman. Berbagai keberagaman yang kita temui di tempat bermain memiliki banyak manfaat ya anak-anak. Nah, apa saja Mister manfaat keberagaman di tempat bermain? Yang pertama, dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Yang kedua, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. Yang ketiga, dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda-beda. Dan yang keempat, dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal kita atau asal teman kita. Nah, anak-anak, bagaimana anak-anak menghadapi keberagaman budaya Indonesia? Nah, bangsa Indonesia memiliki simbol Bhinneka Tunggal Ika. Simbol Bhinneka Tunggal Ika itu terletak di mana? Di bawah di bawah burung Garuda ya, diapit di kakinya. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda. Semboyan tersebut bermakna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, dan agama, tetapi bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada justru menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Nah, anak-anak, menyikapi keberagaman di tempat bermain. Keberagaman merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tengah keberagaman di tempat bermain, diperlukan sikap toleransi, saling bersatu antar teman, dan sikap tenggang rasa. Nah, apa itu Mister sikap toleransi? Ya, Mister akan jelaskan ya. Sikap toleransi merupakan perilaku menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Nah, sikap toleransi itu menghargai atau menghormati dengan cara kita ya, dengan cara yang sopan dan santun. Nah, selain toleransi ada tenggang rasa. Apa itu Mister tenggang rasa?
Nah, tenggang rasa yaitu merupakan sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Nah, anak-anak, dengan sikap toleransi dan sikap tenggang rasa, kita dapat menjalin persahabatan dengan baik sehingga tercipta suasana yang rukun dan damai. Nah, anak-anak, kalian untuk tugasnya kalian bisa menceritakan keberagaman di keluarga kalian. Nah, anak-anak kalian bisa menuliskan di buku tematik ya. Jadi kalian nantinya bisa menuliskan cerita bagaimana keberagaman ayah, keberagaman ibu, keberagaman nenek, keberagaman kakek, kakak, atau yang lainnya yang ada di rumah kalian. Nah, kalian bisa menambahkan gambar, misalnya gambar ayah, ibu, adik, dan kakak. Begitu ya anak-anak. Sampai di sini jelas? Jika sudah selesai, kalian bisa kirimkan di Classroom. Jika masih belum paham, kalian bisa bertanya kepada Mister di Classroom melalui chatting atau WA personal ya anak-anak. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.